Eits, bukan. Ini bukan Brio listrik. Ini adalah spesies baru dari Honda. Ini merupakan sebuah mobil listrik yang memang bisa memberikan rasa ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin mobil listrik hanya sekedar transportasi, tapi Super One ini bisa memberikan rasa berkendara yang lebih menyenangkan. Seperti apa detailnya? Ini dia. Oke, kalau sebelumnya mungkin Honda Indonesia membawa mobil listrik, kita cuma bisa lihat-lihat aja seperti Honda i gitu ya. Lalu ada yang versi subscription seperti Honda IN1. Tapi kalau Honda Super One ini bisa dibeli ya. Jadi artinya memang teman-teman bisa langsung memilikinya. Dan memang secara dimensi, mobil ini compact banget ya. Secara dimensi panjangnya aja nggak lebih dari 3,6 meter. Jadi mungkin kalau di rumahnya punya mobilnya lebih dari satu, ya garasinya terbatas, nah ini jadi salah satu mobil listrik yang memang cocok dimiliki. Tapi lagi-lagi ini bukan sebuah mobil listrik biasa ya. Karena memang secara desain dia mungkin kalau teman-teman ingat sama Honda N1 gitu ya. Ini juga bisa dibilang mirip-mirip tapi ini adalah spesies yang berbeda. Kita bisa lihat di bagian depannya teman-teman, geser sedikit. Nah ini adalah mobil yang memang kalau kita melihat ini nggak ada duanya, terutama kalau kita ngeliat bagian grill ya, karena memang materialnya ini dia dibuat dari material daur ulang ya. Jadi dia antara pattern mobil satu dengan mobil lainnya, dia nggak bakal ada yang sama. Terus juga lampunya, dia pakai DRL model bulat seperti ini, lampu dalamnya juga sudah LED untuk lampu utamanya, dan nah untuk pengecasannya ya, jadi dia ada dua cara, yang pertama yang AC, dia pakai Type 2, dia butuh waktu 4,5 jam dengan wall charging yang 6 kW. Tapi kalau yang DC fast charging, dia cukup waktu 30 menit aja dari 20% sampai 80% untuk pengisian baterainya pakai CCS2. Lalu juga kalau kita ngelihat dari segi desainnya teman-teman, nah di sini kan ada beberapa lubang-lubang hawa ya. Ini bukan sekedar gimmick atau tampilan aja, tapi ini fungsional. Dia bisa mengaliri udara ke sini. Jadi buat pendinginan juga di bagian remnya, nggak cuma di depan, tapi juga di bagian buritan ya. Dan yang menarik nih, kita lihat apa yang ada di kap depannya. Nah yang menarik kalau kita buka kap depannya ya, kok ada 3 buah tutup radiator. Nah ini buat apa aja nih? Oke, jadi di sini emang fungsinya masing-masing ya. Jadi yang sebelah sini ini untuk pendinginan baterai ya. Sebelah sini untuk pendinginan motor. Sementara yang bagian tengah ini untuk AC. Jadi dia fungsinya masing-masing untuk menjaga suhu si baterainya tadi, lalu motor listriknya, dan juga pendinginan untuk AC-nya. Dan kalau kita lihat untuk motor listriknya dia bisa supply tenaga sampai 47 kW atau 64 PS. Dan juga kalau di boost mode ya, itu bisa sampai 70 kW atau setara dengan 95 PS. Jadi udah lumayan banget nih. Secara performa dia cukup bertenaga, dan juga untuk kapasitas baterainya dia ada di 29,6 kWh dengan jarak tempuh bisa sampai 274 km berdasarkan WLTP. Dan warnanya lucu banget teman-teman, ini warna ungu, tapi kalau di Honda menyebutnya dengan Boost Violet Pearl ya. Jadi dia ada 3 pilihan warna, ada yang warna ungu seperti ini, lalu ada yang warna abu-abu dan juga warna hitam. Dan kita lihat nih, bagian belakangnya dia ada seperti tambahan over fender, supaya bodinya itu kelihatan lebih keker gitu ya. Kalau di bagian depan kan memang dia kelihatan juga ya, over fender dia lebih lebar lagi. Dan ini juga kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kisi-kisi lagi, ya. Di sini nembus nih. Jadi aliran udara juga bisa mengalir dan mendinginkan area bagian belakang. Dan peleknya dong. Keren sih. Double spoke seperti ini. Mirip seperti NK Tuning ya. Dan ada ornamen polishnya juga di samping. Dan kalau kita ngeliat bannya, wah ini salah satu ban berperforma ya. Yokohama Advance Flavor. Wede. Ukurannya 185/55 R15. Lengkap dengan ini nih, lug nutsnya udah berwarna hitam jadi
kontras banget, keren. Rio ganti aja bannya pakai ini. Ini sama banget nih, Brio gua ukurannya sama, cuma emang beda kasta aja. Oke, di Honda Super One ini juga dia tidak meninggalkan histori ya, walaupun secara tim development-nya dia tidak ada orang-orang yang pernah berkecimpung waktu si Honda City Turbo 2 itu diciptakan gitu ya, tapi dia tidak meninggalkan histori dari si mobil-mobil Honda di zaman itu. Dan kalau kita ngeliat ya di sini tampilannya seperti bagasi yang terpisah gitu ya. Kalau teman-teman ingat dulu kan Brio lama ya, dia di sini di kaca, bukanya di situ, tapi ini dia bukanya sampai bagian bawah teman-teman. Tuh, ini ada kamera mundurnya juga ternyata ya. Terus di sini ada sensor parkir, ada 4 titik, jadi aman banget. Nah, kalau di bagian belakangnya, memang secara dimensi untuk si bagasinya juga yang nggak gede-gede banget ya, karena memang ini adalah sebuah city car teman-teman. Tapi enggak, ini bagian belakangnya nih, joknya, kok dia ternyata beda ini ya, nggak rata ya. Kayak ini belum selesai apa gimana nih? Tenang. Jadi ini adalah mode sandaran untuk si Honda Super One ya. Jadi dia ada 2 settingan. Jadi ini yang agak tegaknya, tapi kalau mau direbahin bisa mundurin lagi. Tuh, jadi bisa lebih rebah lagi ya. Tapi kalau teman-teman mungkin butuh bagasi ekstra, ini bisa dilipat jadi rata lantai, jadi utility mode, tapi ada juga versi toll mode-nya. Nih. Tara, ya. Jadi dia semacam ultra seat-nya di beberapa mobil Honda, dan memang Honda adalah jagoan untuk apa ya, bisa dibilang kepraktisan si mobilnya, sehingga ketika misalnya kita mau bawa barang yang tinggi, misalnya pot bunga yang tinggi gitu ya, kita bisa banget nih taruh di sini ya. Tapi kalau nggak dibutuhin, udah tinggal gini aja, simple banget kan, gampang banget. Baik lagi ke sini teman-teman, lupa nih, yes, jadi di sini ada tempat penyimpanan, ya nggak gede-gede banget, tapi di sini ada tire repair kit, dan ini ada speaker Bose yang gede banget. Nah, nanti kita bakal jelasin kenapa sih ada speaker Bose yang kayaknya nggak lazim gitu ya untuk mobil yang sekecil ini, sekompak ini, tapi punya speaker Bose yang gede di bagian belakang. Kalau teman-teman perhatiin, ini bukaan pintunya lebar banget ya, hampir 90 derajat. Jadi akses orang untuk masuk ke dalam tuh enak banget. Dan oh iya, jadi kalau memang di bagian belakangnya ini sebetulnya agak tegak untuk duduknya, tapi ketika kita rebahin lagi, nah ini baru pas nih. Ini enak banget sih. Tapi emang posisinya dia agak tinggi ya di sini, karena memang di bawahnya itu kan ada baterai. Jadi baterainya full nih. Dari bagian depan ke tengah itu full baterai, dia flat ya. Tadi yang kapasitasnya 29,6 kWh. Sini ada kompartemen, cuma di kiri aja, tapi di kanannya nggak ada. Lalu di sini ada cup holder di door trimnya, di kanan kiri aja ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan ya sedikit lah kalau mau naruh kayak smartphone, bisa nggak ya? Coba nih. Oh, masih muat lah dikit lah ya. Jadi ada beberapa ruang penyimpanan. Nah, sekarang kita cek ke bagian depan, karena ini menarik banget secara desain dan juga materialnya. Waduh, ini mirip ini ya, kayak anime-anime Jepang gitu. Jadi karena memang di developnya, ini orang-orang Hondanya ini, dia melihat karakteristik orang-orang di Harajuku. Jadi kenapa ini ada seperti kilatan-kilatan, udah kayak film animasi Jepang gitu ya. Keren banget ya, warna ungu gitu. Memang ini secara hero color dari si Honda Super One sih, warna ungu. Jadi kita bisa ngelihat di situ, wah keren banget. Dan tampilannya setelah ini displaynya banyak ya informasinya. Dia udah full TFT, sementara untuk si layar head unitnya nih juga sudah, ini enak juga nih, intuitif banget ya. Jadi lebih seperti apa ya, seperti head unit Android gitu. Tapi ini juga secara fitur dia lengkap banget. Dan teman-teman juga perhatikan kalau secara detail, ini juga dia pakai material dari daur ulang. Kalau Honda menyebutnya dengan
Durobio ya. Wah, keren juga ya. Jadi nggak cuma ramah lingkungan secara mobilnya, tapi material-materialnya juga digunakan itu pakai material-material ramah lingkungan. Dan di sini juga dashboardnya dia pakai kompartemen yang rata seperti ini, sehingga kita masih bisa naro-naro smartphone kayak gini ya. Tuh, sampai di ujungnya juga dia bisa. Sini juga ada kompartemen kecil ya untuk naro. Di tengah juga ada cup holder, hanya ada satu di tengah, lalu di kanan kiri juga ada. Terus kalau kita ngelihat dari tombol untuk transmisinya ya, ini mirip-mirip seperti mobil-mobil listrik ataupun mobil hybridnya si Honda sih ya. Tombolnya ada D, R, P, sama dia ada drive mode. Nah, menariknya di sini ada beberapa mode berkendara teman-teman. Mulai dari sport, normal, city, econ, dan juga ada satu lagi. Satu mode yang paling mungkin dicari-cari sama pemilik mobil ini. Mode bus. Wah. Jadi ketika masuk ke mode bus ya, ini juga berubah jadi ungu. Ya, tadinya kan warna biru ya. Ini berubah jadi ungu sama di sini nih. Jadi ada ambient light juga warna ungu di sini yang memancarkan ke area bawah. Dan tadi itu, jadi perbedaannya adalah kalau di mode bus itu si tenaganya dia bisa keluar sampai 70 kW. Dan itu secara continuity ya. Jadi artinya nggak cuma bus beberapa saat, tapi bisa seterusnya di 95 PS itu. Tapi, ada tapinya, baterainya pasti akan lebih cepat habis, ya kan? Itu aja konsekuensinya. Terus di sini ada heater. Ya, sekali lagi ini adalah mobil yang diproduksi di Jepang. Ya, jadi masih mungkin di sana heater butuh, tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak ya. Kecuali yang buat yang jompo-jompo gitu butuh kehangatan dari joknya, itu oke banget. Terus joknya, ini juga. Jadi tadi pertama kali duduk ya, ini kita tuh langsung kayak didekep banget ya. Teman-teman bisa lihat lumbarnya di kanan kiri ya, di sini. Yang bikin kita tuh jadi, ya memang sekali lagi ini adalah mobil Honda. Dia menciptakan mobil untuk kesenangan berkendara, fun to drive. Jadi meskipun dia menciptakan mobil listrik, tapi tetap memberikan kesenangan berkendara itu. Dan ini nggak cuma dari posisi duduk yang enak banget, udah gitu ini juga bisa di setel juga ya. Oh, ini cuma tilt steering aja, jadi belum teleskopik. Dan juga ada suara-suara yang menyenangkan. Teman-teman tadi lihat kan di situ ada speaker Bose yang gede banget. Jadi sebetulnya di sini ada total 8 speaker Bose, bahkan di bagian tengah juga ada. Dia bisa memberikan sensasi ketika misalnya perpindahan gigi. Lalu misalnya downshift juga itu bisa ada suaranya yang lebih menggelegar. Tadi saya kenapa bilang downshift ya? Karena memang ini mobil listrik tapi bisa seperti layaknya mobil pakai transmisi gitu ya. Perpindahannya itu 7 speed. Di sini makanya ada seperti pedal shift ya. Jadi bisa teman-teman ngerasain impresi berkendaranya itu lebih menyenangkan ya. Nggak sekedar kita bawa mobil listrik biasa. Mirip seperti mobil-mobil Honda lainnya yang sudah dilengkapi dengan Honda Connect, jadi memudahkan banget ketika misalnya kita interaksi antara mobile phone dengan si mobilnya. Tapi bedanya ya di sini ada tambahan mode charge ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi charging current settingnya kita bisa atur mau yang low atau yang high. Misalnya kan kita pakai portable charger ya, kita bisa ngatur berapa ampere arus yang masuk ke mobil ini. Lalu juga di sini bisa schedule ya, artinya kita misalnya mau di schedule di jam 10 malam sampai jam 5 pagi, di sini juga bisa. Lalu kita misalnya mau ngecasnya itu sampai berapa persen nih, antara 80% sampai 100%. Jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau teman-teman mungkin aktivitasnya di dalam kota aja, sampai 80% aja sebetulnya cukup ya untuk warawiri kemana-mana. Sisanya ini ya mirip-mirip seperti yang Honda Connect lainnya. Di sini status baterainya tinggal 71%, dengan range 159 km. Lalu bisa kunci juga ya. Misalnya kita mau kunci mobilnya dari kejauhan. Coba kita coba ya. Nih, processing. Oke, gagal. Mobilnya masih nyala soalnya, jadi nggak bisa ya. Jadi harus dimatiin dulu. Tapi ya, intinya dia bisa untuk ngeset kunci dan juga misalnya AC gitu untuk nyalain dari rumah. Jadi ketika masuk mobil udah dingin mobilnya, itu bisa banget.
Oke teman-teman, itu dia impresi awal setelah melihat Honda Super One ya. Jadi memang sekali lagi ini adalah bukan Brio listrik ya. Dan ini adalah sebuah spesies baru, sebuah mobil listrik yang memang diciptakan untuk kesenangan berkendara. Jadi dia bukan sekedar mobil listrik yang memang untuk alat transportasi dari titik satu ke titik lain, tapi juga bisa memberikan rasa menyenangkan buat si pengemudinya. Dan juga kalau kita lihat di sini secara fitur juga sudah lengkap ya. Tadi juga ada Honda Sensing-nya, ada Honda Connect juga di situ. Lalu fitur-fitur yang menarik tadi adalah soal suaranya ya. Kita memang belum bisa mendengarkan suaranya karena memang itu baru bisa terasa ketika mobil ini dijalankan. Dan kalau soal harga, soal harga jadi balik lagi nanti mobil ini akan diluncurkan di ajang Gias 2026. Jadi buat teman-teman yang pengen langsung lihat mobilnya, datang aja ke Gias 2026 ke hall-nya si Honda Indonesia. Dan baik lagi tadi soal harga, kira-kira berapa sih harga yang cocok buat sebuah Honda Super One ini? Sampai ke kolom komen ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.